Ini soalnya nggak beda jauh dengan yang soal latihan tadi ya. Cuma mungkin ada beberapa item yang apa yang di soal yang tadi itu nggak ada ya. Misalkan di sini kalau self commission tadi yang masuk sebagai beban ya sama ya. Kemudian budget expense ini adalah beban untuk penyisihan piutang tidak tertagih. Ini masuknya nanti ke general and administrative expense ya untuk yang budget expense. Nanti kalau misalkan ada akun kontranya ya temennya atau lawan transaksinya dengan budget expense ini adalah akun AFDA ya, allowance for doubtful account. Kalau ada akun allowance for doubtful account, nah itu bukan akun nominal ya, bukan akun yang masuk ke income statement. Ya, kalau yang masuk ke income statement ke akun nominal, sedangkan yang masuk di neraca itu adalah akun real. AFDA itu adalah akun real. Nanti masuknya di laporan neraca ya, di statement of financial position. Nah, AFDA nanti letaknya tepat di bawah account receivable ya. Jadi dia sebagai pengurang ya, sebagai pengurang account receivable untuk menilai atau mengukur account receivable sebesar nilai realisasi bersih ya, net realizable value ya. Jadi pengukuran piutang di neraca itu berdasarkan nilai net realizable value, nilai realisasi bersih yang diperoleh dari nilai piutang ya, account receivable dikurangi dengan allowance for doubtful account. Sedangkan yang masuk ke income statement itu adalah yang budget expense ya. Jadi misalkan nanti pas melakukan jurnal penyesuaian ya, pas melakukan jurnal penyesuaian di akhir, nanti jika ada penyisian piutang yang tak tertagih ya, kita akan jurnalnya ya, budget expense, lawan transaksinya adalah AFDA tadi ya, allowance for doubtful account. Budget expense-nya masuk di income statement, AFDA-nya masuk di neraca ya. Kemudian transportation in. Kalau yang di soal sebelumnya itu yang freight in ya, sama. Transportation in sama dengan freight in, yaitu ongkos angkut pembelian. Kalau perusahaan melakukan pembelian, kemudian ada ongkos angkutnya akan dicatat ya sebagai penambah nilai pembelian ya, ini freight in atau transportation in. Sedangkan kalau ada akun freight out, ada akun freight out atau transportation out ya. Kalau freight out atau transportation out ini adalah nanti pencatatannya ya di selling expense. Nah, beda ya, nanti berarti treatmentnya atau penyajiannya di laporan laba rugi. Kalau freight in masuk di komponen COGS ya, freight in ya, transportation in masuk di komponen COGS untuk memperhitungkan pembelian bersih, sedangkan freight out ongkos angkut penjualan nanti merupakan bagian dari selling expense ya. Jadi diperhitungkan setelah perhitungan gross profit. Nah, itu bedanya ya. Nih ya, jadi freight out itu yang ini ya, freight out itu yang delivery expense ya, freight out, transportation out atau delivery expense ya, ini masuknya ke selling expense ya. Mungkin itu ya yang agak berbeda dengan yang soal sebelumnya. Oh ya, satu lagi nih, ada yang akun unrealized gain non trading sekuritas. Nah, ketika teman-teman belajar investasi ya dulu di principal accounting ya, sekuritas atau investasi perusahaan ya itu kan tergantung berapa persen gitu ya perusahaan membeli sahamnya perusahaan lain ya. Kalau pembeliannya sampai dengan 20% ya, maka akan dicatat menggunakan metode biaya atau cost method ya. Nah, yang metode biaya itu ada yang sifatnya trading ya, ada yang sifatnya non trading. Kalau yang trading ini lebih frekuen ya jual belinya ya, penjualan dan pembeliannya lebih frekuen tuh trading. Kalau yang non trading ini biasanya membeli saham perusahaan lain kayak sebagai prasyarat gitu ya.
Nah, penyesuaian ke harga pasar ya, penyesuaian ke harga pasar ya, misalnya di tanggal 31 Desember harganya kan bisa jadi berbeda ya, harga sahamnya itu berbeda pada saat tanggal perolehan atau pembelian. Nah, perbedaan nilai ya dari sejak perolehan ke harga pasar pada tanggal pelaporan ya, itu berarti akan menimbulkan gain atau loss. Nah, gain atau loss kalau untuk investasi yang berupa trading ini akan dicatat di income statement ya. Kalau yang trading ini masuk ke income statement ya sebagai other gain atau other income dan other expense ya. Sedangkan kalau yang sifatnya non trading akan kita catat sebagai other comprehensive income ya, sebagai OCI. Kalau yang sifatnya non trading. Di sini ini sifatnya non trading ya. Kalau sifatnya non trading berarti nanti masuk ke yang komponen perhitungan comprehensive income ya, bukan yang income statement. Nah, mungkin itu saja ya untuk yang akun-akun yang ada di sini ya. Kemudian kita susun ya. Kita akan sajikan pertama salesnya ya sebesar 340 juta. Kemudian sales diskon sebesar 4.900.000 dan sales return and allowance sebesar 12.100.000 ya. Maka kita akan peroleh yang namanya net sales. Berarti net salesnya adalah ini sales dikurangi sales diskon ya, dikurangi dengan sales return. Nah, net salesnya akan kita peroleh 323 juta. Nah, berikutnya kita akan hitung COGS. Nah, di data saldo akun ya, diketahui adanya akun purchase. Berarti ya perusahaan mencatat ya metode persediaannya menggunakan metode periodik. Berarti kita hitung dulu ya COGS-nya ya. COGS adalah inventory awal ditambah pembelian bersih dikurangi inventory akhir ya. Nah, inventory awal catat ya, inventory per tanggal 1 Januari 2019. Nah, kalau yang sudah nih biar lebih mudah pengerjaannya kita kuningin ya. Inventory awalnya adalah 37.800 ya. Kemudian kita hitung pembelian bersih ya. Pembelian bersih adalah pembelian ya, purchase 173 juta, kemudian ditambah transportation in ya, tambah freight in dikurangi sales diskon dan sales diskon dikurangi purchase diskon ya. Dan purchase return, ada nggak purchase return? Nih ya, purchase return and allowance. Purchase diskonnya, mana purchase diskonnya? 4.100.000 kita kuningin. Kemudian purchase returnnya 6.200.000. Nah, inventory ya, kalau ditambah dengan pembelian bersih ya, ini net purchase ya, inventory awal tambah pembelian bersih ya, ini akan kita peroleh yang namanya persediaan yang tersedia untuk dijual ya. Pembelian ditambah transportation in dikurangi purchase discount taken dikurangi purchase return and allowance ya. Ya, inilah ini pembelian bersih ya. Nah,
Inventory awal ditambah pembelian bersih, ini kita peroleh yang namanya persediaan atau inventory available cost of goods, cost of goods available for sale. Nah, cost of goods available for sale, inventory awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, cost of goods available for sale ya dikurangi dengan inventory akhir. Inventory akhirnya ini ya, inventory akhir atau ending inventory ya. Nah, ending inventory-nya adalah 34.100.000 ya ini ya. Hasil perhitungan inventory akhir ya di tanggal 31 Desember, berarti ini hasil stock of name ya, adalah 34.100.000. Sehingga ya kita peroleh ya COGS-nya ya. COGS, cost of goods available for sale-nya adalah inventory ini ya, cost of goods available for sale yang ini ya, dikurangi dengan inventory akhir. Diperoleh ya COGS-nya 179.900.000. Nah, net sales ya dikurangi COGS akan kita peroleh gross profit. Kalau sampai dengan gross profit ya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau mungkin ada yang keliru nggak di sini? Ketemunya sama? Sama, Bu. Sama, oke. Ya, jadi dapat ya pertama ya gross profit. Ya, gross profit 143.100.000. Kemudian kita masuk yang pertama ya untuk bebannya adalah selling expense ya. Kita pisahkan dari beban penjualan dulu ya. Selling expense-nya ya di sini ada sales commission. Selanjutnya ada kita urutkan ya dari sini ya. Ada sales supplies use. Ya, sales supplies use ini adalah beban perlengkapan, ya beban perlengkapan ya, yang digunakan beban perlengkapan terkait dengan peralatan, dengan penjualan ya, terkait dengan perlengkapan yang digunakan untuk penjualan. Jadi masuknya ke selling expense. Ya, sales supplies use. Selanjutnya badep tadi masuk general and administratif ya. Kemudian yang berikutnya adalah delivery expense. Lalu interest expense masuk ke financial cost ya. Kemudian office supplies expense masuk ke general and administratif ya. Jadi yang berbau kantor gitu yang ada kantornya masukkan ke general and administratif ya. Selanjutnya ini saham nanti digunakan untuk menghitung EPS ya. Nah, ini digunakan untuk menghitung EPS. Untuk mencari ya kita cari dulu nanti jumlah lembar saham yang beredar berapa ya, kemudian nanti untuk digunakan untuk menghitung earning per share. Selanjutnya loss on sale of equipment ini nanti masuk di other income ya. Insurance and property tax expense masuk di general and administrative ya. Kemudian unrealized gain non trading nanti masuk di comprehensive income ya. Rent revenue masuk di other income ya. Office and administrative salary expense di beban gaji bagian kantor masuk di general and administrative ya. Promotion and advertising kira-kira masuk kemana? Masuk ke selling atau general and administrative?
Saya di General and Administrative. General and Administrative. Kalau ada yang pendapat gini boleh nggak? Itu kan promosi, Bu. Promosi sama advertising. Kan terkait dengan penjualan. Kira-kira kalau ada pendapat seperti itu bagaimana? Kayaknya nggak terlibat langsung sama penjualannya ya, Bu. Langsung. Ya. Ini yang lebih condongnya itu memang ke general and administratif ya. Mungkin bukan terlibat langsung, tapi tidak sebanding gitu ya. Maksudnya kalau kalian ketika belajar misalkan cost counting atau managerial accounting itu sifatnya tidak variabel ya, sifatnya tidak variabel dengan sellingnya ya. Jadi sellingnya berapapun, kita salesnya berapapun, ya udah advertisingnya misalkan rentangnya cuma segitu. Ya, jadi lebih cenderung dimasukkan ke general and administratif. Ya, sedangkan beda ya sama misalkan sales commission. Sales commission itu kan biasanya terkait yang berhasil dijual gitu ya oleh si pialang atau si pedagang perantara itu berapa. Nilai penjualannya berapa, baru kita kalikan persentasenya. Jadi inline gitu ya dengan nilai penjualannya. Kalau yang promotion dan advertising ini belum tentu ya. Jadi kita masukkan ya lebih condong ke general and administratif. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih depresiasi ya, depresiasi untuk peralatan penjualan. Ini kita masukkan di selling expense. Kita masukkan angka-angkanya ya. Sales commission. Kemudian sales supplies use. Selanjutnya delivery expense. Dan berikutnya depreciation expense sales equipment. Total di sini ya. Sehingga total selling expense-nya adalah 41.100.000. Next yang general ya and administratif. Beban umum dan beban-beban administrasi ya. Apa saja tadi? Promotion and advertising. Dari sini ya, dari yang paling ujung sini ya. Ya. Depreciation. Berikutnya return earning, nanti untuk menghitung return earning itu ya, return earning akhir nanti ini sebagai komponennya di situ ya. Kemudian budget expense. Lalu ini financial cost ya. Office supplies expense. Selanjutnya insurance and property tax expense. Office and administrative expense. Next, promotion and advertising. Ya, untuk general and administrative. Kita masukkan angka-angkanya. Office supplies. Selanjutnya insurance. Kemudian beban gaji kantor. Promotion and advertising.
kita jumlahkan untuk general and administratif. Ya. Kita peroleh 76.100.000. Ya, ini sudah ada selling expense, sudah ada general and administrative expense ya. Selanjutnya apa? Other Other income income. and Nah, expense. other dulu ya. Ya. Other dulu baru baru yang financial cost ya. Other income and expense. Di sini untuk other income and expense ada ya nih, pertama loss on sale of office equipment. Ini loss berarti masuk dicatat sebagai other expense ya, nanti mengurangi. Selanjutnya rent revenue. Ya. Sama rent revenue. Loss-nya 5 juta. Kemudian rent revenue-nya 6.900.000. Ini net ya. Ini saya tulis umum dulu, nanti untuk pengurangan atau penambahannya jangan sampai salah ya. Ini beban ya, beban berarti nanti mengurangi. Ini beban juga, yang ini juga beban nanti mengurangi. Kalau ini kita netkan dulu ya, untuk other income dan expense ya kita netkan ya. Minus ya berarti ya, loss-nya ini minus ya. Ditambah dengan rent revenue. Ya. Berarti netnya adalah 1.900.000 ya, netnya 1.900.000, tapi ini income ya. Nah, kasih ke tengah di sini biar nggak salah. Income. Kemudian ya kita catat financial cost-nya. Financial cost boleh yang kalau di buku ini kadang langsung dicatat ya sebagai financial cost ya. Kita hitung dulu income-nya. Income from operation. Income from operation-nya berarti adalah gross profit ya dikurangi dengan beban penjualan ya, dikurangi lagi dengan general and administrative expense ya, ditambah karena tadi untuk yang other income-nya positif ya, lebih besar revenue-nya daripada loss-nya ya. K38 oke. Benar ya. Jadi income from operation-nya ya kita peroleh 27 ya, 27.800.000. Sampai income from operation ya, ada yang mau ditanyakan? Yang ini tadi benar apa salah? Unrealized gain sebelum kita bahas tadi, benar nggak unrealized gain dari yang non trading? Kalian klasifikasi di mana? Di sini? Di other comprehensive income, Bu. Oh, OCI, oke, sip. Berarti sudah memperoleh informasi ya. Nanti income from operation-nya benar ketemunya 27.800.000. Iya, sama Iya, Bu. Bu. Ya, oke. Selanjutnya kita ke financial cost ya, atau mau ditulis sebagai interest expense langsung boleh ya. Interest expense. Nah, interest expense-nya adalah 3.700.000. Income from operation dikurangi dengan interest expense ya, akan kita peroleh income before income tax ya.
income before income tax-nya 24.100.000. Selanjutnya kita akan perhitungkan PPh-nya ya. Informasinya di sini tarif pajaknya adalah 25%. Kita akan catat tax expense-nya. Berarti 25% kita kalikan 24.100.000. Nah, tax expense-nya kita ini ya 6.025.000 ya. Ini belum selesai ya, karena ada informasi terkait yang nomor ini ya, yang nomor 3 ya. Di informasi nomor 3 itu ada transaksi terkait discontinued operation ya. Pada tanggal 1 Mei 2019, perusahaan menjual salah satu divisi yang dihentikan usahanya. Dari Januari sampai dengan April, divisi tersebut menderita kerugian sebesar 8.700.000 pre-tax ya, sebelum pajak, dan divisi tersebut dijual dengan menghasilkan gain sebesar 10 juta pre-tax. Nah, terkait discontinued operation itu ada 2 fase ya, fase penghentian dan fase penjualan ya. Nah, ketika di fase penghentian itu juga sudah masuk ke dalam komponen perhitungan discontinued operation. Nah, fase penghentian itu yang ini ya, laba ruginya ya, ini ada rugi 8.700.000. Nah, dan pada saat penjualan ini gain sebesar 10 juta. Akan kita tambahkan di income statement secara net of tax. Ini kita tulis dulu ya, income from continuing operation, laba pada tahun berjalan ya. Income before income tax ya, dikurangi dengan income tax-nya. 18.075.000. Selanjutnya kita terapkan discontinued operation ya. Discontinued operation. Yang pertama ini ya, loss ya. Loss from discontinued ya. Dan gain ya from disposal. Gain from disposal yang discontinued operation ya. Net of tax. Loss-nya ya, kalau net of tax berarti ini berapa? 8.700.000 ya. Langsung kita kasih tanda minus ya. 8.700.000 kali ya, 0,75 net of tax. Kemudian gain-nya ya 10 juta kali 75%. Jadi ada tambahan ya dari discontinued operation ya, net of tax sebesar 975 ya, net of tax. Maka ya net income-nya adalah berapa? Net income-nya berarti 18.075.000 ya, ditambah dengan 975.000 ya. Diperoleh nih net income-nya sebesar 19.050.000 ya. Oke, sampai dengan net income ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, lanjut Lanjut Bu. ya, 10 Masih menit sama. lagi ya, masih sama. Oke,
Sip ya, berarti tinggal satu lagi mengenai komprehensif. Oh, tapi ada diminta itu ya, return earning statement ya. Nah, kita selesaikan dulu yang comprehensive income-nya ya. Comprehensive income ya, itu terdiri dari net income dan other comprehensive income. Net income-nya adalah 19.050.000 ya. OC-nya di sini kalau ada macam-macam gitu, misalkan lebih dari satu jenis di itu ya, dijabarkan satu-satu ya. Misalkan yang dari revaluasi, misal dari yang gain dari yang non trading securities gitu ya, nanti dijabarkan. Nah, di soal ini hanya ada satu ya. Di soal ini hanya ada unrealized gain ya on non trading securities. OC-nya ini sebesar gain ya 1.200.000. Oke, jadi comprehensive income-nya totalnya adalah 19.050.000 ditambah 1.200.000 yaitu 20.250.000. Ya. Nah, terus terakhir ya. Nah, OC sudah. Berikutnya kita akan menyusun return earning statement ya. Oh ya, kalau yang di income statement mau ditambahkan yang EPS silahkan ya. Kalau ditambahkan EPS nanti pembaginya ya untuk jumlah lembar saham yang beredar kita bisa peroleh dari sini ya. Nah, jumlah lembar saham yang beredar ini kalau di soal ini berarti adalah 80 juta dibagi 10.000 ya. Berarti dapat 8.000 lembar ya. Nah, jadi ada 8.000 lembar jumlah lembar saham biasa untuk PT Sekar ini yang beredar. Gitu ya. Nah, kalau misalkan diminta sampai dengan EPS. Terakhir ya, return earning statement. Kita mulai dari return earning awal periode ya. Nah, return earning awalnya adalah nih di tanggal 1 Januari ya, 83.700.000. Nah, kemudian kita tambah net income ya. Di sini kebetulan net income ya. Kita tambahkan 19.050.000 ya. Kemudian dikurangi ya dengan dividen. Dividennya nomor 1 ya, nih informasi nomor 1. Perusahaan mengumumkan dan membayarkan cash dividen sebesar 5.000 per lembar saham biasa yang beredar ya. 5.000. Kemudian tadi jumlah lembar saham biasa yang beredarnya adalah ini 80 juta dibagi 10.000 ya harga parnya. Ya. Inilah dividen ya. Inilah total dividen ya, total cash dividen yang dibagikan ya kepada para pemegang saham. Nah, dan akan kita kurangkan ya. Nah, untuk perhitungan return earning akhir. Ya, return earning akhir adalah 83.700.000 ya, ditambah net income-nya 19.050.000 ya, dikurangi dividennya 40 juta. Diperoleh return earning akhirnya adalah 62.750.000. Ya. Oke. Udah ya, itu kan yang diminta yang di